Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Apa kabar saudara-saudara semuanya? Semoga Anda dan orang-orang yang Anda cintai dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Anda semua pada pertemuan minggu ketiga mata kuliah konseling nabawi. Saya ingin tahu apa hal terbaik yang terjadi padamu minggu lalu atau 2 minggu ini selama perkuliahan semester baru sudah dimulai. Juga apa saja buku yang sudah kamu baca selama awal-awal semester ini. Ya, tolong ceritakan itu di kolom komentar di bawah link video ini di Facebook ya. Jadi kamu bisa berinteraksi dengan saya lewat komentar tersebut. Bagi saya 2 minggu ini adalah minggu yang terbaik dalam kehidupan saya belakangan ini karena bisa kembali beraktivitas, bertemu dengan Anda semua di ruang belajar. Saudara-saudara sekalian, pada 2 minggu ini kita, ya bukan saya saja, tapi Anda juga sudah membahas RPS, rencana pedoman semester, pedoman belajar, juga mendiskusikan sekilas pengertian konseling nabawi. Saya berharap saudara-saudara semua sudah memahami pedoman atau permintaan atau strategi belajar kita yang berkaitan dengan penilaian, yang berkaitan dengan tugas-tugas yang saya berikan. Jika ada yang masih belum jelas, silakan tanyakan lewat grup Facebook atau grup WhatsApp. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kriteria penilaian tugas 1. Yang pertama adalah kesesuaian dengan pedoman. Jadi pada tugas 1 ini saya tidak meminta Anda menulis makalah, tapi membuat catatan proses belajar. Apa sih bedanya? Bedanya adalah di proses belajar ini ada pengalaman belajar yang Anda ceritakan. Setelah membuat peta belajar yang harus Anda cantumkan juga di blog Anda, dan Anda mengikuti peta itu dalam proses belajar Anda, maka Anda ceritakan pengalaman yang Anda alami. Bagaimana Anda mencari sumber belajar, di mana Anda mendapatkannya, di mana Anda mempelajarinya, bersama siapa, kapan. Itu pengalaman belajar. Yang gak usah banyak-banyak, nanti jadi cerpen. Karena ada hal kedua yang harus Anda ceritakan, yaitu pengetahuan-pengetahuan baru yang Anda peroleh dari sumber-sumber belajar itu. Jadi berbeda dengan makalahnya begini. Pada setiap paragraf, sebelum Anda mengutip bagian yang menarik dari sumber belajar itu, Anda harus mengatakan saya membaca di, saya menonton di channel ini. Kemudian Anda rangkum dari apa yang Anda baca itu, bukan Anda kopas. Anda cari intisarinya, apa yang menarik buat Anda. Jadi semuanya serba saya di setiap paragraf Anda itu. Boleh Anda komentari dulu baru pindah ke sumber belajar berikutnya, atau Anda bandingkan pendapat di satu sumber dengan di sumber yang lainnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah catatan Anda ini ilmiah, walaupun bukan makalah, yaitu cerita, yaitu catatan, tapi dia harus ilmiah. Harus ilmiah artinya harus mengikuti kaidah ilmiah. Tadi kalau Anda merujuk pandangan orang, mengutip perkataan orang, maka Anda harus menyebutkan rujukannya. Kemudian yang kedua,
sebagai ciri ilmiah adalah Anda menggunakan sumber belajar atau rujukan yang otoritatif. Tidak mengambil sembarangan blog lantas Anda kutip tanpa mengetahui penulisnya siapa, dia ahli dalam bidang apa. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya tidak kopas, ya, copy paste saja dari sono tempel. Apalagi satu makalah utuh dari orang lain Anda ambil, ganti namanya jadi Anda sendiri dengan mengubah paragraf yang awal pindah ke tengah, yang tengah pindah ke akhir, yang akhir pindah ke depan. Kemudian tanda ilmiahnya juga adalah tidak ada salah ketik, dan Anda harus mematuhi PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Anda tahu bahwa saya sangat memperhatikan masalah ini, dan penilaian saya juga sangat berkaitan dengan kerapihan penulisan atau pengetikan. Kemudian yang ketiga adalah originalitas, artinya keistimewaan atau keaslian, bahwa catatan Anda itu mencerminkan diri Anda. Jadi Anda harus kreatif dan harus ekspresif. Mungkin saya sudah memberikan beberapa contoh, tapi saya harap contoh yang saya berikan itu menjadi inspirasi, bukannya menjadi pengekang mesti seperti itu Anda menulisnya. Yang harus Anda tulis adalah diri Anda sendiri. Kemudian yang keempat adalah mendalam. Jadi Anda tidak boleh cepat puas, merasa bahwa catatan pertama sudah selesai, lantas mulai mengerjakan catatan kedua, begitu selanjutnya. Misalnya berkaitan dengan tipe, salah ketik gitu. Jangan cepat, Pak, saya sudah perbaiki tipenya, Pak, saya sudah tambahin sumbernya. Ada banyak sekali sumber, Anda harus kaji. Tipe juga sama, mungkin ada yang terlewat, baca lagi, baca lagi. Dan ya, tanda mendalam juga salah satunya kelihatan dari seberapa Anda menikmati proses belajar yang tercermin dalam catatan yang Anda buat. Saudara-saudara sekalian, pada minggu yang lalu kita telah mendiskusikan pengertian konseling nabawi. Berikut ini rangkuman dari diskusi minggu lalu. Yang pertama, konseling nabawi adalah proses menolong seseorang agar dia dapat memahami kekiniannya dan dapat bersiap-siap untuk masa depannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tambahan kata di akhirat ini sangat penting karena konseling sekuler hanya memperhatikan ke masa depan klien di dunia ini saja. Kemudian yang kedua, konseling nabawi itu, saudara-saudara semua, sama dengan konseling Qurani dalam hal memberikan substansi atau solusi atau orientasi yang jelas bagi konseli, baik dalam aspek keagamaan, kejiwaan, maupun keduniaan. Dalam konseling sekuler, substansi, solusi, dan orientasi ini mungkin diberikan oleh konsep-konsep psikologi. Misalnya, pada saat Anda mengkonseling konseli yang mengalami kecemasan, maka apa itu kecemasan? Itu Anda ambil dari teori-teori psikologi yang ada. Nah, konseling nabawi memiliki solusi sendiri dari sumber-sumber ajaran Islam tentang masalah tersebut. Kemudian di mana adanya substansi, solusi, atau orientasi itu? Dia terkandung di dalam ajaran Islam yang meliputi akidah, ibadah, dan akhlak. Oleh karena itu, Anda sebagai konselor nabawi sangat penting untuk mengetahui ajaran-ajaran Islam dalam ketiga aspek tersebut yang dibahas dalam ilmu akidah, ilmu fikih, dan ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Yang keempat,
Sasaran konseling nabawi sama saja dengan sasaran konseling sekuler, yaitu individu baik sebagai pribadi, anggota keluarga maupun anggota masyarakat. Sebagai pribadi, maksudnya bagaimana supaya setiap individu bisa terhindar dari problem-problem psikis, dari sifat-sifat yang tercela. Sebagai anggota keluarga, bagaimana supaya individu itu bisa memerankan tugasnya dengan baik sebagai anak kalau dia anak, sebagai orang tua kalau dia orang tua, sebagai suami kalau dia suami, sebagai istri kalau dia istri. Dan sebagai anggota masyarakat juga maksudnya supaya dia bisa bermanfaat, bisa memberikan maslahat bagi masyarakat melalui profesi-profesi yang dia geluti atau melalui karya-karya apa saja di luar karir profesionalitas yang mungkin dilakukan oleh individu tersebut. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi hakim, politisi, dan sebagainya, atau profesi-profesi lain yang mulai bermunculan pada masa-masa milenial ini yang tidak pernah terbayang pada masa-masa yang lalu. Membimbing seseorang yang bekerjanya secara online, full online, yang mungkin dia menjadi tidak dimengerti oleh orang-orang di sekitarnya yang sistem bekerjanya masih konservatif. Nah, itu artinya membimbing dia sebagai anggota masyarakat. Kemudian sumber konseling nabawi adalah Al-Quran, Sunnah, sejarah, konseling non-Islami, yaitu dari agama-agama yang lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, Konfusianisme, atau agama-agama yang lain yang tidak disebutkan. Dan juga dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Konseling nabawi tidak menafikan pendekatan ilmiah dan ajaran-ajaran konseling, prinsip-prinsip konseling, solusi-solusi, orientasi konseling dari agama yang lain. Justru sumber ajaran Islam menjadi batu penguji mana yang bisa diterima, mana yang harus ditolak. Kemarin saya mengambil contoh misalnya musik nabawi itu tidak mesti rebana, marawis. Itu hanya alat saja. Itu kan. Alat-alat yang dikembangkan oleh teknologi permusikan sekarang itu bisa jadi musik nabawi kalau digunakan sesuai dengan prinsip dan syariat Islam. Tibbun nabawi juga seperti itu, kedokteran nabi. Tidak mesti bekam, ruqyah, penggunaan obat-obatan herbal saja. Itu adalah pengobatan yang mungkin tersedia pada bangsa Arab zaman Nabi hidup. Saat teknologi kedokteran sudah menggunakan ilmu yang selanjutnya menjadi ilmu kedokteran modern, maka itu tetap bisa disebut sebagai tibbun nabawi. Buktinya dalam peradaban Islam pada masa kejayaan, dokter-dokter besar telah lahir di dunia Islam. Dan poin yang juga kita sudah diskusikan kemarin adalah pendekatan konseling nabawi itu sangat banyak. Mulai dari doa, ritual, seperti sholat, kemudian puasa, wirid, zakat juga dan sedekah, kemudian wisata baik yang religius maupun non-religius. Yang religius ini contoh utamanya adalah haji dan umroh. Yang non-religius ya bisa wisata ke pantai, ke gunung, kemana saja tempat-tempat yang bisa melegakan, mencerahkan. Kemudian tarekat sufistik itu adalah pendekatan konseling nabawi juga. Takbir mimpi, menafsirkan mimpi seseorang. Mimpi begini, pertanda akan begini, sehingga yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan adalah begini-begini. Dan pendekatan konseling nabawi juga mencakup teori apa yang diperkenalkan oleh teori modern seperti Gestalt, logoterapi,
rasional, emotif, behavioral terapi, dan yang lain-lain. Saya sudah mengkaji misalnya bahwa Abu Bakar Ar-Razi dengan bersumber pada ajaran Islam bisa mengajarkan satu pengobatan rohani yang sangat rasionalistik, emosional, dan behavioristik sekaligus. Seperti tercantum dalam bukunya At-Tibbur Ruhani yang sebagian pembahasannya bisa Anda temukan di channel YouTube saya. Silakan cek ke channel YouTube saya ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda terus dapat pemberitahuan jika saya mengupload video-video baru. Saudara-saudara sekalian, pada minggu lalu ada pertanyaan, apa perbedaan konseling nabawi dengan Qur'ani dan Islami? Nah, perbedaannya begini. Jika tema konseling nabawi dan konseling Qur'ani itu berbeda, maka sumbernya sama. Sedangkan jika temanya sama, maka sumbernya berbeda. Sebagai contoh, kalau tema konseling itu adalah Nabi sebagai konselor, maka itu menjadi konseling nabawi. Sedangkan jika temanya adalah Allah sebagai konselor, maka itu menjadi konseling Qur'ani. Karena temanya berbeda, tapi sumbernya menjadi sama. Kedua-duanya sama-sama bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Sedangkan jika temanya sama, maka sumbernya menjadi berbeda. Penjelasannya begini, jika temanya sama-sama membahas manusia sebagai konseli, maka jika sumbernya adalah hadis, itu menjadi konseling nabawi. Sedangkan jika sumbernya adalah Al-Quran, maka itu adalah konseling Qur'ani. Contoh, tadi saya sudah sebut manusia suka mengalami kecemasan. Apa itu cemas? Jika Anda mencari pengertian cemas dari hadis-hadis Nabi, maka itu menjadi konseling nabawi. Sedangkan jika Anda membahas tema kecemasan itu dengan bersumber kepada Al-Quran, maka itu menjadi konseling Qur'ani. Kemudian ada pertanyaan yang lain, apakah konseling Islami itu bagian dari konseling nabawi? Saya menduga pertanyaan ini muncul karena saya mengatakan bahwa konseling nabawi itu mengambil inspirasi juga atau bisa memanfaatkan dari konseling-konseling non-Islami atau dari agama-agama yang lain. Nah, tidak seperti itu saudara-saudara sekalian. Justru sebaliknya, konseling nabawi adalah bagian dari konseling Islami. Konseling Islami itu terdiri dari konseling Qur'ani dan konseling nabawi, juga terapi sufistik. Dari situ kita berusaha memeras dan mendapatkan sesuatu yang bisa kita namai sebagai konseling Islami. Selanjutnya, tema kita hari ini adalah urgensi atau pengertian juga masih konseling dalam perspektif konseling nabawi. Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Anda. Sebelum Anda belajar di mata kuliah konseling nabawi ini, apakah Anda pernah membaca satu hadis yang menyuruh kita melakukan konseling? Baik kita melakukan konselingnya sebagai konselor atau sebagai konseli. Coba diingat-ingat lagi. Apa ya kira-kira yang ada di perbendaharaan hafalan hadis Anda? Cari satu hadis yang menyuruh kita atau memuji jika kita melakukan konseling. Nah, salah satu hadis yang menurut saya termasuk dalam kategori tersebut adalah sebuah hadis yang ada di dalam Sahih Muslim, Kitabul Ilm, bab man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'ah
wa man da'a ilal huda wa dhalalah. Di sana ada diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, man da'a ila huda kana lahu mithlu ujuri man tabi'ah la yankusu min ujurihim syai'a. Orang yang menunjukkan kepada hidayah, kepada kecerah-ceriaan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Di sekolah Anda sebagai guru BK nanti mengajari siswa-siswa supaya tidak menunda-nunda pengerjaan tugas yang disebut sebagai prokrastinasi. Lantas ada siswa yang mengikuti. Siswa yang mengikuti kan berarti menunaikan kewajibannya sebagai siswa. Dia dapat pahala. Anda yang mengajarinya dapat pahala juga. Ada teman siswa itu yang meniru atau diajak oleh si siswa tadi, berpahala lagi, Anda dapat pahala lagi. Nanti siswa itu dewasa, dia mengajari anak-anaknya. Anak-anak dari siswa tersebut mengerjakan. Mereka dapat pahala, Anda terus dapat pahala juga. Asyik sekali bukan? Selanjutnya ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib di dalam kitab Nahjul Balagho. Wasofa Amirul Mukminin An-Nabiyyal Akram faqala. Ali bin Abu Thalib mendeskripsikan Nabi itu seperti apa atau bagaimana. Lalu Ali berkata, Tobibun dawarun bitibbihi. Nabi Muhammad itu adalah seorang dokter yang berkeliling membawa pengobatannya. Nah lo, Nabi adalah seorang dokter. Apakah dokter fisik? Tidak, tapi dokter spiritual, dokter jiwa. Qad ahkama marohimahu. Beliau telah menyiapkan salepnya. Wa ahma mawasimahu, dan memanaskan penilaiannya, mungkin jarumnya ya, dengan sangat baik. Yada'u dzalika haitsul hajati ilaihi. Beliau meletakkannya, salep dan jarum-jarum itu di tempat yang membutuhkan. Min qulubi umyin, yaitu telinga yang buta, wa adzanu summin, dan telinga yang tuli, wa alsinatu bukmin, dan lidah-lidah yang gagu. Mutatabbi'un bidawaihi mawadi al-ghaflah wa mawatinal hira. Beliau memasukkan obatnya ke dalam tempat-tempat kelalaian dan kebingungan. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ini sudah menggambarkan kerja seorang konselor. Jika Anda masih bertanya-tanya apakah Rasulullah dan para nabi yang lain itu benar-benar seorang konselor, maka saya sarankan untuk membaca sejarah Nabi Muhammad, sejarah para nabi yang lain. Apa yang mereka lakukan terhadap umat mereka. Pada sirah Nabi Muhammad misalnya, kita bisa mendapati bagaimana Rasul mengkonseling pemimpin-pemimpin suku, mengkonseling raja dan bangsawan, mengkonseling cendekiawan, mengkonseling budak-budak jelata, serta anggota-anggota masyarakat yang lainnya. Selanjutnya, apa banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan konseling? Iya, saudara-saudara, sangat banyak. Berikut ini saya akan bacakan dari salah satu kitab yang berjudul Ghurarul Hikam wa Durarul Kalim. Agak susah bacanya ini. Ghurarul Hikam wa Durarul Kalim. Buku hadis yang mengumpulkan khusus dari riwayat-riwayat
Ali bin Abu Thalib. Di sana disebutkan tentang kata nasihat yang mengambil nasihat dan wa'azo atau wejangan atau saran, beberapa hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-itti'azu i'tibar. Menerima saran itu sama dengan mengambil pelajaran. Al-mau'izah nasihatun syafiyah. Saran adalah nasihat yang lengkap. Al-wa'zun nafi' ma roda'. Saran yang efektif adalah yang menahan atau mengendalikan. Khairul mawa'iz ma roda'. Saran yang terbaik adalah yang menahan atau yang mengendalikan. Fayalaha mawa'izu syafiyah law sadafat quluban zakiyah wa asma'an wa'iyah wa ara'an azimah. Alangkah baiknya bila saran yang baik berjumpa dengan hati yang bersih, telinga yang tajam, dan tekad yang bulat. Dari hadis-hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa konseling adalah usaha memberi pelajaran berupa nasihat yang lengkap dan dapat menahan atau mengendalikan seseorang dari keburukan yang dapat diterima oleh orang yang hatinya bersih, telinganya tajam, dan tekadnya bulat. Lalu ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa nasihat adalah pelapang dada. Yang pertama, al-mawa'izu hayatul qulub. Saran-saran itu adalah penghidup hati. Al-mawa'izu siqalun nufusi wa jala'ul qulubi. Saran-saran adalah pembersih jiwa dan pelapang dada. Fil mawa'izi jala'us sudur. Di dalam saran terkandung pelapang dada. Liqahul khawatir al-mudzakarah. Persemaian pikiran adalah dengan saling mengingatkan. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa konseling itu bertujuan menghidupkan jiwa konseli, melapangkan dadanya, menyamaikan ide dan gagasan yang baik di pikirannya, dan mengingatkannya akan hal-hal yang baik bagi kekiniannya dan masa depannya. Masih banyak hadis-hadis yang lain. Pada bagian ini tidak saya bacakan, silahkan nanti Anda pelajari sendiri. Dan dari sini saya mendapatkan pelajaran bahwa konseling itu berfungsi sebagai pelindung bagi konseli, obat dan penahannya dari kelalaian, dorongan agar dia waspada, dan konseling ini dapat bersumber dari pengalaman konseli sendiri atau si konselor dalam mengkonseling si konseli dapat berusaha menggali dan membuat konseli mengambil pelajaran dari pengalaman hidupnya sendiri dan pengamatannya terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya serta refleksinya, perenungannya tentang hakikat dunia. Sementara di sini dari hadis-hadis yang tidak saya bacakan, hadis-hadis ini berbeda dengan apa yang sudah Anda tonton ya di video yang telah saya share sebelumnya. Jadi perlu Anda baca lagi. Anda screenshot video ini lantas baca hadis-hadisnya. Nah, dari hadis-hadis ini saya mendapatkan pelajaran bahwa selain fungsi yang tadi, konseling juga berfungsi sebagai alarm yang membuat seseorang terjaga, bangun, dan diberikan oleh orang yang tidak boleh dibuat tidak nyaman. Maksudnya si konselor tidak boleh dibuat tidak nyaman oleh si konseli. Karena si konselor itu telah berbuat baik kepada konseli, memberi hadiah yang terbaik. Hadiah yang terbaik bukan yang bersifat fisik atau material, tapi berupa nasihat, wejangan, saran seperti yang diberikan oleh konselor. Si konselor juga telah menjaga si konseli ini dari kesesatan.
dan kata-katanya yang merupakan kata-kata bijaksana itu merupakan kelezatan yang tidak akan habis dinikmati oleh si konseli. Saudara-saudara sekalian, ada banyak sekali hadis yang bisa kita baca yang memberikan gambaran-gambaran, insight-insight, pencerahan-pencerahan yang bisa menjadi terobosan dalam pengembangan ilmu bimbingan dan konseling. Saya harap Anda juga setuju dengan pandangan saya dan bisa mendapatkan pengetahuan baru, pencerahan dari perkuliahan ini. Amin ya robbal alamin. Jika iya, maka saya harap Anda menulisnya dalam sebuah kalimat yang berbentuk ternyata titik. Nah, titik-titiknya itu Anda ganti dengan pengetahuan atau insight yang Anda peroleh berkaitan dengan konseling dari perspektif konseling nabawi. Dan kemudian yang kedua, saya minta menuliskan apa follow up, apa tindak lanjut yang akan Anda lakukan berdasarkan pengetahuan ini. Jadi setelah tahu hal tersebut yang Anda tulis nomor 1, bikin kalimat kedua, saya akan titik. Ada enggak inspirasi yang muncul di pikiran Anda berkaitan dengan bidang ilmu, calon, profesi, dan karir yang akan Anda geluti? Inspirasi apa yang Anda peroleh berkaitan dengan itu yang diberikan oleh hadis-hadis dari manusia yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, demikian ceramah yang saya berikan dalam membahas materi pada pertemuan ini. Selanjutnya kita bisa berdiskusi dengan menggunakan aplikasi yang nanti akan saya informasikan. Apakah cukup Anda menulis pertanyaan di Facebook di bawah link video yang saya share ini, atau juga bisa kita menggunakan Google Meet atau Zoom atau streaming Facebook, streaming Instagram atau yang lainnya, streaming YouTube juga bisa ya. Nah, jangan lupa absen ya, linknya baru, beda dengan link absen minggu pertama dan kedua. Nanti akan saya share di grup WhatsApp. Dan untuk tema minggu depan, saya sebenarnya sudah punya rencana akan bahas apa. Tapi kalau kamu punya usul, kita baiknya bahas apa, silahkan juga disampaikan. Boleh di Facebook, boleh juga mungkin di absen. Mungkin saya berikan pertanyaan seperti itu, saya lupa apa saja pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan di absen Anda. Absen Anda ini luar biasa, bukan hanya menyatakan kehadiran Anda, tapi juga Anda memberikan masukan buat saya. Itu insya Allah saya baca dan saya pelajari. Apa yang mungkin saya lakukan, saya lakukan. Terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke aplikasi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.